Oke, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Om Tralala. Dan saat ini saya berada di Polres Manado, tepatnya di... Dan saat ini adalah terduga yang melakukan atau membuat senjata tajam. Perkiraan Polres Manado akan digelar press release terkait kasus pengungkapan senjata tajam yang terjadi di wilayah Kota Manado. Jadi ini bersama terduga pelaku yang diduga melakukan pembuatan senjata tajam jenis pisau badik. Ingat cirinya ya, kalau liwas itu dikalah, yang modelnya begini. Oh, ada DP. Oh, ada DP. Nah, kayak watu. Iya, betul. Masih punya meja. Ini 100.000. Yang ini 100.000. Yang besar ini dia 200. Sejak kapan Pak? 200.000. Jadi memang ini diciptakan di Wanea. Kemudian kejadian kita juga ada mengamankan 2 pelaku pembuat senjata tajam, ya. Dapat saya jelaskan, 2 pelaku pembuat senjata tajam ini adalah yang memproduksi dan membuat ya, senjata jenis badik yang memang diciptakan oleh pelaku untuk menikam. Jadi selama ini yang mungkin rekan-rekan atau masyarakat lihat ketika terjadi kasus aniaya yang menggunakan senjata badik atau penikaman, itu adalah sebagian besar dari mereka, dan ini beroperasi sudah lama, kurang lebih 1 tahun lebih, dan hampir sekitar ratusan lebih sudah terjual sebelumnya, ya. Ini ada 2 kategori pelaku. Yang pertama adalah ini dari tuna, ini dengan motif yang seperti ini, di mana gagangnya ada 2 lekukan, ya. Kalau ini produksi pelaku yang dari tuna, dia ada lekukan. Kemudian jika produksi dari liwas itu lekukannya berada di ujung gagang. Itu yang membedakan produksi pelaku dari ini. Harganya untuk yang ukuran kecil itu adalah 100.000 per biji. Kemudian yang ukuran besar itu dijual 200.000. Oke, ini kita mulai dari pelaku 338. Ya, pelaku ada residivis kasus aniaya dan juga sajam, di mana baru keluar dari lapas sekitar 6 bulan yang lalu. Pelaku masih usia anak-anak, dan datanya sudah saya kirimkan rekan semua. Ini barang buktinya hampir sama dengan yang digunakan di sini, DB ini sudah diakui. Ini produksinya sama dengan yang dari Watu. Kemudian kita lanjutkan ke kejadian di Panawayar yang jadi di Bandung. Ada 2 pelaku, 1 pelaku pengendara masih berusia anak-anak dan 1 pelaku usia dewasa. Kita mengamankan alat yang digunakan, 1 jenis panawire, ulangi, karet yang digunakan untuk melontarkan panawirenya. Panawire sekarang masih menancap di tangan dari korban, sementara korban sedang dilaksanakan operasi untuk pencabutan panawire. Yang berikutnya, dari Satreskrim Polres Manado kita mengamankan 2 pelaku pembuatan senjata tajam jenis badik. Saya jelaskan bahwa senjata ini juga dijual melalui online, sehingga masyarakat yang membeli bisa melalui online, terus pesan dan kemudian diantar. Pasarannya itu tadi, yang kecil masih harga 100.000 dan yang besar adalah 200.000.
Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. Dan hampir ratusan lebih sudah terjual. Dan inilah senjata yang sering dipakai oleh pelaku aniaya ataupun penikaman di wilayah hukum Polresta Manado. Oke. Ancaman hukuman untuk pembuat Ya, pembuat untuk ancaman pembuat ini sementara kita lakukan penyidikan, kita ada terapkan undang-undang darurat untuk 2 pelaku ini. Sementara kita masih proses penyidikan karena baru diamankan tadi malam oleh Satreskrim Satreskrim Polresta Manado melalui kegiatan Resmob on the Road itu yang sedang kita launchingkan, yang kita gaung-gaungkan bahwa dengan adanya Resmob on the Road masyarakat turut berpartisipasi mencegah keamanan dan menjaga ketertiban terhadap Dewan Tikmas di wilayah Polresta Manado, khususnya Kota Manado yang kita cintai.